dulu. Jadi yang langsung saja yang mau bertanya monggo. Ya, karena saya nggak punya benar-benar nggak punya tema. Tips dan triknya untuk bertahan dalam menjalankan bisnis MCI. Mas Sugeng sudah berapa lama join MCI? Oke, Mbak Fitri, terima kasih ya. Jadi saya join MCI itu Desember ya, Dita ya. Desember saya beli paket tapi nggak langsung fokus bisnisnya. Karena saya lagi-lagi dulu awalnya juga anti MLM. Saya adalah tipe orang yang nggak percaya bisnis seperti ini. Jadi dulu itu awal-awalnya gini Mbak Fitri. Saya kan pasti sudah tahu semua ya, saya bakul sempol ya dulu ya. Bakul sempol. Teman Facebook saya itu banyak yang member MCI, banyak puluhan mungkin ya. Tapi dari sekian banyaknya member yang berani nawari ke saya cuma adik sepupu saya Dita ya, yang sekarang upline saya. Dan itu yang tak tanamkan ke tim sekarang. Dulu Dita nawari saya itu 3 kali dan saya tolak. Tapi semakin saya tolak, saya juga mempelajari apa sih itu biogas. Dan memang kebetulan saya saat itu butuh produknya, jadi otomatis ya nekat beli. Singkat cerita, saya sudah mengetahui produknya setelah beli tadi, setelah saya pakaikan ke istri dan merasakan manfaatnya. Dan semenjak saat saya beli, banyak mbak yang inbox saya, WA saya, Mas kok gak tuku nang aku, kok gak tuku nang aku. Banyak member MCI yang inbox saya seperti itu. Ya dengan entengnya saya bilang, Kong sampai gak nawani aku kok, gitu loh. Sampai gak nawani aku, kenapa aku harus beli ke sampean? Jadi itu yang tak tanamkan ke member. Mungkin ya, mungkin saya juga nggak tahu. Setahun setengah yang lalu, orang melihat saya ini opo sih Pak? Bakul sempol, nggak mungkin bisa tuku barang jutaan ya. Jadi ini pelajaran juga, saling belajar saya juga. Jadi teman-teman tawarilah semua, jangan menjadi paranormal gitu. Iya, karena kadang orang-orang yang kita lihat nggak bisa beli kelihatannya itu sebenarnya bisa loh, potensi loh. Ya mungkin ada Dita tahu lah saya dari apa ya dulunya itu gimana, mungkin ada Dita tahu potensi saya gitu loh. Terus kenapa saya bisa bertahan sampai di titik ini ya? Gimana ya, kadang gini loh Pak, banyak orang, banyak teman-teman yang bilang bisnis MCI ini suworo ya, suworo wangel terus apa, tapi saya mikir gini, aku kecili oriku soro, jadi kecili oriku soro, jadi yang tak rasa soro di MCI itu enak, menyenangkan, karena saya mencintai bisnis ini. Sejak saya fokus di bisnis ini, saya nggak pernah main-main di bisnis ini. Karena apa? Sandang pangan ya Mbak. Mungkin kalian para perempuan amit nyon sewu ya, meskipun nggak dapat income berlebih di MCM, mungkin masih dapat uang belanja. Kalau saya nggak serius di MCI, barat bulan oleh income 1 juta misalnya, keluarga aku tak kasih makan apa Mbak, gitu loh. Banyak yang bilang MCI bisnis perempuan, tapi hasilnya uang, dan uang nggak punya gender. Jadi siapapun berhak sukses di MCI gitu. Terus saya juga sering mendapatkan ilmu dari mama. Jadilah orang baik Mas, jadilah orang baik, karena kita laki-laki nggak pernah tahu umur ya. Makanya kalau saya di stokis mesti sharing sama teman-teman, nggak masalah. Saya nggak pernah ada ketakutan, oh nah aku bagi ilmuku kok dia bisa mengguli aku, boten. Nggak pernah saya berpikir seperti itu. Jadi ya kita sharing aja. Selama saya bisa membantu jenengan tanpa melanggar sistemnya MCI, itu akan saya lakukan. Dan saya punya prinsip, ketika saya memudahkan orang lain, insya Allah Allah juga memudahkan urusan saya ya. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo.
Mas Sugeng, saya mau tanya, bagaimana tipsnya jenengan untuk membuat para member kita itu aktif dalam bisnis MCI ini dan juga mau bersama-sama berjuang dengan kita. Terima Oke. kasih. Bisa berkaro rambut kayak Mbak Jess ngangkut ya. Ini lain dari ilmu hipnotis Iya, loh ya. bercanda. Jadi gini Bang, saya adalah tipe orang yang lebih suka praktek daripada teori. Ya teori itu penting juga, tapi lebih ke prakteknya juga, lebih ke actionnya. Jadi apapun yang saya inginkan ke tim saya, itu saya harus melakukannya dulu. Ya. Jadi nggak mungkin kita obrol-obrol, ayo prospek, sedangkan diri sendiri kita malas prospek. Ya. Terus kita nyuruh tim berprestasi, tapi kita sendiri juga belum berprestasi. Jadi apapun yang saya inginkan ke tim itu saya lakukan sebagai contoh. Dan saya salah satu orang yang tegas kepada tim. Saya sering bilang ke tim gini, mungkin bagi sebagian orang ini kata-kata yang apa ya, frontal atau terserah mereka bilang apa. Saya selalu bilang gini, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Ketika sampai juga ingin berjuang, monggo ayo kita berjuang bareng-bareng. Tapi aku akan harus konsisten atas jawaban dari doa kita sendiri. Maksudnya gimana? Ketika kita ingin punya tim besar, tim luar biasa, tapi ketika menemukan satu orang yang cerewet kita sambatan, itu nggak konsisten dengan jawaban doa. Hati-hati. Ya. Ketika kita setiap pagi afirmasi, ya Allah terima kasih hari ini saya closing 20 paket. Tapi ketika ada permintaan untuk prospek, Mas, aku datang ngono dan kebetulan rumahnya jauh misalkan, terus kita alah aduh aku asal-asal. Nah, itu hati-hati. Sampai berdoa, tapi ketika sampai dikasih jalan, sampai memungkiri, itu hati-hati. Jadi itu yang saya lakukan. Ada yang kurang, Mbak? Terus yang penting lagi gini, ya betul kata Mama tadi, kita harus konsultasi aktif kepada upline ya. Karena saya menyadari saya manusia biasa. Kadang saya sudah merasa melakukan hal yang perfect, sempurna, tapi dengan kita konsultasi ada detail-detail yang kita nggak bisa lihat, tapi upline kita bisa lihat. Dan itu yang membuat saya terpacu untuk terus berbenah, terus memperbaiki diri, sehingga saya layak menjadi leader yang luar biasa. Jadi intinya kita harus melayakkan diri terus, kita rendahkan hati untuk selalu belajar. Ini tuh. Ya, nggak ada yang lain. Ngapunten saya nggak terlalu bisa bicara atau berbahasa-bahasa gitu. Oke. Cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.